Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, dokter praktek mandiri, dan puskesmas. Untuk standar seperti di bawah in. 13 Standar pukul 3.13 Pelayanan Laboratorium, PKP 13. Maksud dan tujuan. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium menetapkan jenis-jenis pelayanan dan pemeriksaan laboratorium yang tersedia. Regulasi pelayanan laboratorium disusun sebagai acuan yang meliputi kebijakan serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium. Laboratorium di dalam klinik tersebut wajib melakukan pemantapan mutu internal, PMI, dalam setiap siklus pemeriksaan laboratorium dan mengikuti program pemantapan mutu eksternal, PME, secara periodik yang diselenggarakan oleh institusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jawab klinik perlu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium. Hasil pemeriksaan yang segera, urgent, seperti dari unit gawat darurat diberikan perhatian khusus. Reagensia dan bahan-bahan lain yang harus ada untuk pelayanan laboratorium bagi pengguna layanan harus diidentifikasi dan ditetapkan. Semua reagensia disimpan sesuai pedoman dari produsen atau instruksi penyimpanan yang ada pada kemasan. Sesuai dengan peralatan dan prosedur yang dilaksanakan di laboratorium, perlu ditetapkan rentang nilai normal dan rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan. Jika pemeriksaan dilaksanakan oleh laboratorium di luar klinik, maka laporan hasil pemeriksaan harus dilengkapi dengan rentang nilai normal dan rentang nilai rujukan. Ada prosedur rujukan spesimen dan atau pengguna layanan, jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada penetapan jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. Terdapat SK penetapan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. 2. Terdapat penanggung jawab laboratorium sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dokumen SK penanggung jawab laboratorium sesuai perundang-undangan yang berlaku. 3. Klinik menetapkan rentang nilai untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan. Terdapat penetapan rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan. 4. Ada bukti reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya. Tersedia reagensia esensial dan bahan lain sesuai jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya. 5. Ada prosedur pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. 1. Terdapat penetapan nilai kritis hasil laboratorium. 2. Terdapat SPO pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. 3. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. 4. Melaksanakan wawancara dengan petugas laboratorium terkait pelaksanaan prosedur pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. 6. Ada prosedur rujukan spesimen dan atau pengguna layanan. Pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. Terdapat SPO rujukan spesimen dan atau pengguna layanan jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. 7. Ada bukti pelaksanaan pemantapan mutu internal, PMI, dan pemantapan mutu eksternal, PME, secara 1. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pemantapan mutu internal, PMI, dan pemantapan mutu eksternal, PME, secara berkala. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas tentang pelaksanaan pemantapan mutu internal, PMI, dan pemantapan mutu eksternal, PME, secara berkala di klinik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. 14. Standar pukul 3.14 Pelayanan Radiologi, PKP 14. Maksud dan tujuan. Pelayanan radiologi di klinik disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai keamanan radiasi. Klinik yang memiliki pelayanan radiologi dipastikan memiliki manajemen keamanan radiasi yang meliputi 1. Kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepatuhan terhadap standar dari manajemen fasilitas, radiasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi. 3. Tersedia APD sesuai pekerjaan dan bahaya yang dihadapi. Dan 4. Orientasi bagi semua staf radiologi tentang praktik dan prosedur keselamatan. Semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi diperiksa, dirawat, dan dikalibrasi secara teratur dan disertai catatan memadai yang dipelihara dengan baik meliputi 1. Uji berkala, 2. Inspeksi berkala,
3. Pemeliharaan berkala. 4. Kalibrasi berkala. Dan 5. Dokumentasi. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Klinik menerapkan prosedur pelayanan radiologi. 1. Terdapat SPO pelayanan radiologi di klinik. 2. Terdapat SK penanggung jawab pelayanan radiologi. 2. Ada bukti pelayanan radiologi sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi. 1. Terdapat dokumen bukti pelayanan radiologi sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas tentang pelaksanaan pelayanan radiologi yang sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi. Pelayanan penunjang diagnostik dan apotik. Standar 29. Terdapat kerjasama praktik mandiri dengan pelayanan penunjang diagnostik dan apotik dalam penyelenggaraan pelayanan. Kriteria 291. Terdapat kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium. Elemen penilaian. 1. Ditetapkan kriteria pemilihan fasilitas pelayanan laboratorium klinik. 2. Dilakukan pemilihan fasilitas pelayanan laboratorium klinik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan laboratorium klinik. 4. Lakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan laboratorium klinik. Kriteria 292. Terdapat kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik. Elemen penilaian. 1. Ditetapkan kriteria pemilihan fasilitas pelayanan radiodiagnostik. 2. Dilakukan pemilihan fasilitas pelayanan radiodiagnostik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan radiodiagnostik. 4. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan radiodiagnostik. Kriteria 293. Terdapat kerjasama dengan untuk pelayanan obat. Elemen penilaian. 1. Ditetapkan kriteria pemilihan apotik yang akan diajak bekerja sama. 2. Dilakukan pemilihan fasilitas apotik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 3. Dilakukan kerjasama dengan apotik yang memenuhi kriteria. 4. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan apotik dalam memberikan pelayanan resep pada pasien. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 39. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. A. Kriteria 391. Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pokok pikiran. A. Puskesmas menetapkan jenis pelayanan laboratorium yang tersedia di puskesmas. B. Agar pelaksanaan pelayanan laboratorium dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pelayanan laboratorium mulai dari penerimaan, pengambilan, dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun. B3. C. Pemeriksaan berisiko tinggi adalah pemeriksaan terhadap spesimen yang berisiko infeksi pada petugas. Misalnya spesimen sputum dengan kecurigaan tuberkulosis atau darah dari pasien dengan kecurigaan hepatitis B dan HIV/AIDS. D. Regulasi pelayanan laboratorium perlu disusun sebagai acuan yang meliputi kebijakan dan pedoman serta prosedur pelayanan laboratorium yang mengatur tentang 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan puskesmas. 2. Waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium. 3. Pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi. 4. Permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan, dan penyimpanan spesimen. 5. Pelayanan di luar jam kerja pada puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja. 6. Pemeriksaan laboratorium. 7. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium. 8. Penggunaan alat pelindung diri, dan 9. Pengelolaan. Untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium, perlu dilakukan upaya pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal di puskesmas. Pemantapan mutu dilakukan sesuai dengan jenis dan ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F.
Puskesmas wajib pemantapan mutu eksternal, PME, secara periodik yang diselenggarakan oleh institusi yang ditetapkan oleh pemerintah. G. Jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh puskesmas karena keterbatasan kemampuan, dapat dilakukan rujukan pemeriksaan laboratorium dengan prosedur yang jelas. H. Pimpinan puskesmas menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium. Hasil dilaporkan dalam kerangka waktu berdasarkan kebutuhan pasien dan kebutuhan petugas pemberi pelayanan klinis. Pemeriksaan pada gawat darurat dan di luar jam kerja serta pada akhir minggu termasuk dalam ketentuan ini. I. Hasil pemeriksaan yang segera, seperti dari unit gawat darurat, diberikan perhatian khusus. Sebagai tambahan, bila pelayanan laboratorium dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak luar, laporan hasil pemeriksaan juga harus tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atau yang tercantum dalam kontrak. J. Reagensia dan bahan-bahan lain yang harus ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien harus diidentifikasi dan ditetapkan. K. Evaluasi periodik dilakukan terhadap ketersediaan dan penyimpanan semua reagensia untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan. Liter. Kebijakan dan prosedur ditetapkan untuk memastikan pemberian label yang dan akurat untuk reagensia dan larutan yang digunakan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Sesuai dengan peralatan dan prosedur yang dilaksanakan di laboratorium, perlu ditetapkan rentang nilai normal dan rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan. N. Nilai normal dan rentang nilai rujukan cantum dalam catatan klinis, sebagai bagian dari laporan atau dalam dokumen terpisah. O. Jika pemeriksaan dilaksanakan oleh laboratorium luar, laporan hasil pemeriksaan harus dilengkapi dengan rentang nilai. Jika terjadi perubahan metode atau peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau ada perubahan terkait pengembangan ilmu dan teknologi, harus dilakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan tentang rentang nilai pemeriksaan laboratorium. P. Ada prosedur rujukan spesimen dan pasien, jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan di puskesmas. Elemen penilaian. R, D, O, W, A. Kepala puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium, R. 1. SK jenis pelayanan laboratorium. 2. SK tentang rentang nilai laboratorium. 3. SK tentang nilai kritis laboratorium. 4. SOP terkait pelayanan laboratorium dan pengelolaan limbah. B. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan, dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. D. W. 1. SOP pelabelan reagen esensial dan bahan lain. SOP penyimpanan reagen esensial dan bahan lain. SOP bahan medis habis pakai, bahan dan alatnya. SOP penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tidak tersedia. 1. Material Safety Data Sheet, MSDS, tiap reagen. 2. Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi, checklist. 3. Bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock. 4. Bukti pemesanan reagensia. 5. Checklist monef ketersediaan reagensia. 6. Bukti penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tersedia. Petugas laboratorium penggalian informasi tentang pengelolaan reagen, pelabelan dan penyimpanan. C. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi 1. Sampai dengan 9. Dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, R, D, O, W. SOP jadi tumpahan reagen dan pajanan petugas. SOP pelayanan laboratorium meliputi angka 1 SD 9 sesuai pokok pikiran. Bukti pelaksanaan pelayanan laboratorium meliputi angka 1 SD 9 sesuai pokok pikiran. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan pelayanan laboratorium meliputi angka 1 SD 9 sesuai pikiran. Petugas laboratorium penggalian informasi tentang pelaksanaan pelayanan laboratorium meliputi angka 1 SD 9 sesuai pokok pikiran. D. Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakukan terhadap pelayanan laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terpenyimpangan. R, D, O, W. 1. SK tentang pelaksanaan PMI dan PME. 2. SOP pemantapan mutu internal. 3. SOP pemantapan mutu eksternal. 1. Bukti pelaksanaan PMI dan PME. 2. Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan. Pengatur surveyor tentang pelaksanaan PMI dan bukti dilakukan PME.
Petugas Laboratorium Penggalian Informasi tentang pelaksanaan PMI dan hasil PME. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium, D.W. 1. Bukti hasil evaluasi terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. 2. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi. Petugas Laboratorium Penggalian Informasi tentang pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium.